Takutnya nanti orang Hindu akan membuat video seperti ini dan memanggil arwah Nabi Muhammad dimasukkan kepada na'udzubillah min zalik ya. Ini bahaya ini. Orang ini berbahaya ini. Konten kebohongannya berbahaya ini. Ya Allah, saya minta apabila ini jin, setan, siluman, iblis fasik yang akan memberikan keterangan palsu dan yang mengaku-ngaku sebagai dewa siwa yang asli, saya minta ya Allah terlempar semua tubuhnya, hancur, terlempar ke neraka jahanam Allah. Jadi jurus andalannya adalah melempar jin ke dalam neraka. Saking hebatnya ya, saking memiliki kunci neraka orang ini ya, bisa melemparkan seenak hatinya ke neraka kayak gitu. Atau kemana dia lempar, enak dilempar-lempar itu jin. Saya minta diprotek ya Allah. Protek. Protek. Assalamualaikum. Oh, baru tahu saya ya. Saya baru tahu ya dewa ini bisa beragama Islam ya, mengucapkan assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahasa Indonesianya medok. Ada perintah apa? Raden Mas memanggil saya. Raden. Medok ya. Dewanya medok. Teman-teman, di video ini saya memiliki pembahasan yang cukup menarik, di mana pembahasan ini akan membuat kita ya dibawa ke dunia dongeng sama orang-orang yang kelewatan sakti ya. Dan di Indonesia kan banyak sekali orang-orang sakti. Dan sekarang saya ingin membahas orang-orang sakti ini ya, dimana memang dari kemarin kan kita membahas tentang orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual di atas rata-rata ya. Mereka bisa mendatangkan arwah, mereka bisa membangkitkan orang mati, mereka juga bisa kebal dan lain sebagainya. Itulah kekayaan dari dan keberagaman orang Indonesia. Luar biasa sekali ya, mukjizat. Dan sekarang saya ingin membahas tentang suatu padepokan, di mana padepokan ini membuat video-video berdua ya, mendatangkan sosok-sosok yang berasal dari negeri dongeng. Berasal dari negeri dongeng. Dan katanya juga bisa mendatangkan alien. Dan sekarang mendatangkan dewa ya, di mana dia mendatangkan dewa siwa, dewa dan lainnya, dewa-dewa dan semacamnya seperti itu, dan katanya masuk Islam. Luar biasa kan? Bagaimana kalau ini nanti ditonton oleh umat beragama yang lain? Apakah pernyataan seperti ini atau video seperti ini tidak akan menyakiti umat beragama, yaitu yang beragama Hindu terkhusus? Ya, oke. Saya tidak ingin membahas panjang lebar di pembukaan. Saya akan reaction langsung seperti apa videonya, agar teman-teman juga bisa menyimak ya, menyimak dengan saya. Nanti apa yang teman-teman rasakan akan saya bantu untuk mengekspresikannya. Langsung saja. Jadi saudaraku, pada kali ini kami akan melakukan proses mediumisasi. Saya akan berinteraksi, berkomunikasi dengan penghuni kayangan, yaitu salah satunya penghuni kayangan ya katanya. Dimana di dalam apa namanya, di dalam Islam tidak pernah disebutkan adanya kayangan ya. Dan ini orang Islam mempercayai adanya kayangan. Lucu sekali. Aduh ya Allah, gimana orang Islam ini, orang Islam Indonesia ini? Satunya dengan dewa siwa. Dewa Dari siwa. itu saudaraku, jadikanlah ini sebagai tontonan saja, sebagai hiburan panjenengan semuanya. Siapa tahu bisa diambil. Kalau mau membuat video hiburan, jangan gunakan Islam. Ya, berapa kali saya bilang ya, kalau kita ingin membuat video hiburan, jangan gunakan Islam. Kalau kita memang mau membuat video hiburan, jangan gunakan Islam. Tapi kalau mau menggunakan Islam, buatlah video edukasi. Islam itu untuk mengedukasi hidup manusia, bukan untuk menghibur. Ya? Diambil hikmah dan pelajarannya, bisa diambil sisi positifnya ya, dan bisa untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya untuk selalu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam proses mediumisasi yang sering kita lakukan itu bukanlah benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan cara membuat video hiburan seperti ini. Di dalam proses mediumisasi yang sering kita lakukan itu bukanlah kebenaran mutlak, tetapi kita harus pandai-pandai untuk memfilter diri. Ya ini namanya memfilter. Anda juga harus memfilter diri. Dimana kalau Anda ingin membuat video, harus dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara berbohong. Ini adalah konten kebohongan, dimana kebohongan ini Anda minta kepada orang lain agar apa? Agar dijadikan bahan hiburan katanya, atau edukasi. Ya, nggak boleh seperti ini. Mensaring
agar kita ini tidak terjerumus, karena kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna, maka kita harus selalu berpikir yang jernih, yang positif, dan kebenaran mutlak itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham. Cuman kita tidak boleh berbohong dalam perkara seperti ini ya. Ini adalah konten kebohongan di mana dia mendatangkan siwa, dewa siwa katanya ya. Mohon doa restunya saudaraku dalam proses doa restu kalian membuat video, bukan live. Ya, di mana video itu tidak perlu doa, kalian sendiri yang membuat skenarionya. Mediasi ini saya akan berkomunikasi dengan Dewa Siwa yang ada di Kayangan. Jadi nanti panjenengan tahu sendiri Dewa Siwa itu nanti bagaimana. Dan saya lebih suka membuat video reaction seperti ini karena apa? Saya bisa menanggapi secara langsung seperti apa pemikiran mereka dan seperti apa cara mereka untuk membuat video. Dan siapa, dulunya bagaimana, dan sekarang sedang dalam tugas apa. Kita lakukan proses mediumisasi ini, Anda simak dengan seksama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya pasti yang dimintai izin adalah Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ini atau siapa dah namanya ini. Dari apa yang saya tahu, saya menonton beberapa video kemarin juga dibahas di mana ada penjelasan mengenai dari Nur Cahya ini, siapa ini saya nggak tahu. Dan kalian tahu bahwa ini adalah hanya suatu mitos, ya, suatu mitos tidak dibenarkan dan tidak ada, ya, tidak ada. Nanti juga saya akan sertakan ya di video ini seperti apa penjelasan dan siapa itu yang disebut gurunya ini. Dan dari mana asal ceritanya itu? Apakah Islam menjelaskan atau memberikan satu penjelasan tentang Sang Hyang Nur Cahya Nirwana? Jadi ini udah jelas sekali ya nasabnya ya, bahwasanya Anwar ini yang melahirkan para dewa. Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Ismaya, atau Sang Hyang Ismoyo, atau mungkin lebih familiar kalau kita nyebut dengan Semar. Tentu bagi mereka yang memahami Islam secara kafah, keberadaan cerita Sang Hyang Nur Cahya tentu diyakini sebagai mitos belaka. Biar teman-teman juga pada tahu. Saya minta dihadirkan Dewa Siwa yang dari Kayangan yang asli untuk komunikasi masuk ke dalam wadah jasadnya mediator yang ada di depan saya. Tunggu bentar. Kalau nanti jasad ini diisi oleh apa namanya yang dia maksud, apakah nanti rohnya akan bertukar tempat seperti yang dilakukan oleh Wawan? Kalau Wawan kan bertukar tempat itu, ya rohnya tuh bertukar, ya pertukaran atau perpindahan antara roh. Ya saking saktinya rohnya bisa pindah kemana-mana. Luar biasa kan? Indonesia punya. Fi sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa sampai tidak tahu arti sholawat? Ya kenapa sampai tidak tahu makna dari arti sholawat itu? Kenapa sholawat bisa digunakan untuk memanggil jin gitu? Dan yang saya lucu adalah penontonnya, di mana penontonnya di sini percaya dengan adegan atau perbuatan seperti ini. Banyak yang percaya. Ayolah orang Indonesia, ayolah orang-orang yang cerdas, jangan percaya dengan konten seperti ini. Tugas kita adalah untuk meluruskan orang-orang yang membuat video seperti ini. Ini penyimpangan secara akidah, di mana kita tidak boleh untuk membuat video seperti ini, memanggil-manggil dewa dan lain sebagainya, sehingga masuk ke dalam jasad manusia dan memberikan keterangan-keterangan yang palsu, keterangan palsu, bohong. Inilah konten bohong, di mana di dalam Islam berbohong itu haram, tidak boleh dalam berbohong, ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Silahkan masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah. Solawat ya teman-teman. Malaikat dan Allah bersolawat kepada Rasul. Dan di sini solawat digunakan untuk memanggil jin, untuk memasukkan jin ke manusia. Bayangkan coba teman-teman. Saking saktinya orang Indonesia. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya minta apabila ini jin, setan, siluman, iblis fasik yang akan memberikan keterangan palsu dan yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Siwa yang asli, saya minta ya Allah terlempar semua tubuhnya, hancur, terlempar ke neraka jahanam Allah.
Jadi jurus andalannya adalah melempar jin ke dalam neraka. Saking hebatnya ya, saking memiliki kunci neraka orang ini ya, bisa melemparkan seenak hatinya ke neraka kayak gitu. Atau kemana dia lempar, enak dilempar-lempar itu jin. Saya minta diprotek ya Allah. Protek, protek. Assalamualaikum. Oh, baru tahu saya ya. Ya, dewa ini bisa beragama Islam ya, mengucapkan assalamualaikum ya, dan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia keren ya, kok bisa berbahasa Indonesia gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahasa Indonesianya medok. Ada perintah apa Raden Mas memanggil saya? Raden medok ya, dewanya medok. Turun ke bumi ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Kalau ini baru saya nih, saya ini baru menganggap ini hiburan ya. Saya menganggap hiburan ini. Saya ketawanya ini natural ini ya. Dimana saya membayangkan seorang dewa yang digambarkan di dalam agama Hindu India, itu berwajah India dan pastinya harus berbahasa India, masuk ke dalam tubuhnya orang Indonesia langsung medok ya. Jadi langsung berubah bahasanya. Aduh, ya ini hiburan ya. Cuman saya tetap gak terima ini. Sebelumnya kepada Anda, tapi sebelumnya tolong diperkenalkan dulu agar kita dan saudara-saudara kita Ya, tahu intro. panjenengan itu siapa. Intro dulu. Yang disebut dengan nama Dewa Siwa, dan saya turun ke bumi ini bersama ular saya Ular. yang dikenal dengan nama Basuki. Oke lah, ya oke, lanjut. Sekarang gimana kabarnya di sana? Kau nanya kabar? Alhamdulillah. Takutnya lagi sakit, takutnya lagi demam meriang ya. Dimana nih juga menanyakan kabar ya. Apa kabarnya lagi baik-baik saja atau lagi gimana? Jadi harus ada basa-basi dulu gimana kabarnya kayak gitu. Sana family gimana di sana gitu. Ya. Karena saya sudah diislamkan oleh guru panjenengan, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Diislamkan oleh gurunya ya, Sang Hyang itu ya, mitos ini ya, ini bentuk yang tidak ada ini ya, bentuk yang tidak ada atau iblis ya. Karena apa ya, di dalam perihal ini sudah full kebohongan. Ini adalah konten kebohongan. Ini semuanya bohong ini. Ini cerita-cerita bohong yang dilakukan oleh dua makhluk dan membawa Islam. Kalau mau membuat konten kebohongan seperti ini, jangan gunakan agama untuk menggunakan konten kebohongan atau membuat video-video bohong seperti ini. Pakai bahasa kalian sendiri. Buatlah bahasa mantra-mantra tersendiri seperti film-film yang ada di Amerika. Contohnya seperti Doctor Strange ya. Dia bisa kemana-mana dengan portal-portal kayak gitu kan, tapi tidak gunakan agama. Itu keren. Orang Indonesia jangan kalah kreatif. Kalau ingin membuat konten seperti ini, gunakan bahasa sendiri, jangan gunakan bahasa agama atau dilandasi dengan agama. Tidak boleh, karena agama bukan bahan untuk candaan seperti ini, kebohongan seperti ini ya, seperti itu. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat. Berarti kalau dia bisa sehat, tentunya dia juga bisa sakit. Makan apa kok bisa sakit? Kurang vitamin apa? Ya, aduh, ya Indonesia orang kreatifnya itu banyak sebenarnya, orang kreatifnya, orang halunya banyak. Cuman gimana kalau kita mengcounter seperti ini dengan cara yang hak, di mana kita menyampaikan yang sebenarnya Islam tidak ada seperti ini dan tidak mengajarkan hal-hal seperti ini, apalagi mempercayai dewa-dewi. No, itu tidak boleh. Ya Allah, Anda itu muslim. Alhamdulillah. Di sana juga masih sering mengamalkan amaliyah dari beliau. Saya akan tetap jalankan amaliyah dari beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Alhamdulillah. Sampai akhir hayat saya. Oh. Bagaimana? Jadi mengabdi kepada siapa namanya? Nur itu sampai akhir hayat. Berarti dia bisa mati juga ya. Jadi dia bisa mati juga gitu ya. Di sini sudah nampak kebohongan dan apa saya bisa lanjut ini nonton ya? Ini sudah konten kebohongan dan banyak yang nonton, banyak yang percaya. Orang yang percaya ini gimana ini? Masa nggak bisa mikir gitu kan ya? Gimana selama ini mengikuti ajaran beliau? Ajaran apa itu? Banyak kebenaran yang belum saya ketahui dulu sebelum mengenal beliau.
Dan sekarang saya sudah tahu tentang kebenaran yang mutlak. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. No, jangan seperti ini untuk berdakwah, ya. Jangan seperti ini untuk berdakwah. Islam tidak mengajarkan dengan cara seperti ini berdakwah. Rasulullah tak pernah mengajarkan hal seperti ini dalam berdakwah. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan seperti ini, ya. Dan umat zaman akhir ini menggunakan cara-cara seperti ini berdakwah katanya. No, ini bukan dakwah. Ini mencederai akidah. Orang ini mencederai akidah dengan cara-cara yang tidak hak. Dimana mencampur baurkan antara konten kebohongan, ya, kepalsuan, dan membawa dewa-dewa, membawa mitos ke dalam satu wadah. Dan itu dibenarkan semua. Dan itu dianggap hiburan, serta dakwah katanya. Serta edukasi. No, ini sama sekali tidak ada edukasinya. Melainkan ini adalah konten, kalau kita bisa melihatnya, hanya konten entertain. Entertain boleh lakukan ya, but jangan gunakan agama. Agama boleh kita pakai hanya untuk edukasi, bukan untuk hiburan atau kebohongan. Aduh. Yang telah menciptakan kita semuanya yang ada di alam semesta ini, maupun di alam kayangan, ataupun di alam bumi. Alam bumi katanya. Nah, ngomong-ngomong, Anda ini dari golongan apa? Biar kita tahu. Saya dari golongan jin yang dilahirkan di atas kayangan, tepatnya di atas Hindia, negara Hindia. Di atas Hindia. Di atas Hindia dan berbahasa Indonesia. Medok lagi Indonesianya. Tingkatan keberapa yang ada di kayangan? 90. Oh, 90 ya. Ya, termasuk tinggi ya. Nah, untuk akhir-akhir ini sering membantu beliau enggak? Alhamdulillah, saya sering membantu beliau dalam memperjuangkan agama kesempurnaan, yaitu agama Islam, rahmatan lil alamin. Stop. Baik berjuang secara... Anda harus stop buat video seperti ini. Stop, gunakan cara yang lain untuk berdakwah. Jangan pakai cara seperti ini, ya. Banyak cara untuk berdakwah, tidak harus seperti ini. Mediumisasi haram, ya. Mediumisasi haram. Adapun juga mengatakan ma'ruf, lebih baik ditinggal. Bukan malah membuat mediumisasi seperti ini terus menerus dengan alasan berdakwah. No, haram. Ingat sekali lagi, di video ini full bohong. Dimana kalau kita ingin menyadari bahwa dewa-dewa ini berbahasa langsung seperti kita. Kita mau mengundang dewa dari Persia gitu, masuk ke Indonesia langsung berbahasa Indonesia. Gak seperti itu, ya. Apalagi dia pernah memanggil alien, dan aliennya langsung berbahasa Indonesia fasih, ya. Luar biasanya orang ini, ya. Jadi semua makhluk yang dia panggil langsung medok, langsung berbahasa Indonesia. Keren, top. Nyata. Nah, ini yang dipegang apa ini? Ini adalah trisula saya. Oh, trisulainya. Pegel itu gini-gini terus dari tadi nanti. Yang matanya 3 itu ya? Iya, yang bermata 3. Nah, itu ada manfaatnya apa? Biasanya dipakai untuk apa? Ini orang Indonesia. Senjata untuk menumpas. Ini orang Indonesia ini. Saya juga untuk Indonesia. Menghancurkan angkara murka yang ada di bumi ini. Untuk sarana berjuang. Untuk berjuang di agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti memang dari dulu senjatanya Anda itu? Iya, memang senjata saya ini trisula dan kelintingan. Katanya kalau perang lawan iblis, lawan dukun biasanya pakai petir. Nah, itu pakai apa itu petir? Petir itu ada di atas trisula saya. Jadi ketika trisula saya luncurkan, itu akan menimbulkan petir yang sangat dahsyat. Yang akan menghancurkan semuanya. Yes. Semua hancur. Jadi bukan ular itu ya? Tidak. Ular untuk gigit. Ular itu yang menemani saya dan yang membantu saya. Nah, ngomong-ngomong dulu sebelum mengikuti ajaran beliau Sang Hyang Nurcahya Nirwana, agama apa Anda? Agama apa? Agama saya Hindu. Oh, jadi dewanya menganut agama ya? Jadi dewanya menganut agama. Luar biasa.
Saya kira agama itu ciptaan dia ya, ciptaan dewa-dewi ini ya. Tapi enggak, dewanya menurut agama. Ya Allah, saya khawatir ini umat Hindu yang nonton ini nanti akan sakit hati dan akan membuat pilihan yang sama, akan memanggil roh Nabi Muhammad. Takutnya nanti orang Hindu akan membuat video seperti ini dan memanggil arwah Nabi Muhammad, dimasukkan kepada na'udzubillah min zalik ya. Ini bahaya ini. Orang ini berbahaya ini. Konten kebohongannya berbahaya ini. Hindu apa dulu? Hindu Siwa. Hindu Siwa. Karena Anda juga yang dipuji, yang dihormati, yang disanjung manusia akhir zaman. Manusia dulu. Karena saya belum tahu. Manusia akhir zaman. Karena ketinggian ilmu saya. Ketinggian. Membutakan diri saya. Tapi dulu juga sering bantu orang-orang yang agama Hindu. Iya, tetap saya bantu karena mereka menganut ajaran yang saya gunakan. Nah, gimana sekarang keadaan zaman sekarang ini kan termasuk kan sudah di penghujung zaman. Lagi tugas apa? Sekarang kami para dewa sedang menjalankan tugas berperang dengan bangsa iblis. Waduh. Perang goib ya. Jadi perang goib, dewa berperang dengan apa namanya, iblis gitu. Top. Karena bangsa iblis sekarang sudah mulai merasuki jiwa-jiwa para manusia. Banyak yang kesurupan ya manusia. Iblis memasuki jiwa-jiwa manusia, kesurupan. Jadi semua orang sekarang kesurupan menurut versi orang ini. Banyak orang kesurupan sekarang, dirasuki iblis. Menghimpun semuanya yang ada dalam tubuh manusia agar melakukan kehancuran. Hancur. Oh, itu. Hancur. Jadi semuanya dihancurkan, ya, ditumpas. Dari pasukannya Dajjal, antek-anteknya Dajjal yang sekarang sudah menyusup ke dalam hati manusia. Kesurupan. Sekarang manusia banyak yang kesurupan. Itu dari neraka yang melarikan diri. Stop. Hebat. Seperti di film Hellboy memang ya, orang ini seperti film di Hellboy. Dimana bisa lari dari neraka, atau seperti Ghost Rider, dimana manusia bisa kesurupan makhluk goib yang lari dari neraka, ya. Kemana imannya orang ini? Kemana akidahnya orang ini? Ya Allah, kita tahu bahwa surga dan neraka tidak ditempati sebelum kiamat. Kok bisa masuk ke dalam neraka dan kabur-kaburan? Allah gak tahu gitu kalau ada jin yang kabur. Stop. Saya ingin dan menyampaikan pesan kepada siapa ini, orang ini, untuk stop buat video seperti ini. Stop. Gunakan cara yang hak, gunakan cara yang arif untuk berdakwah. Belajar lagi bagaimana Rasulullah dalam berdakwah. Cari tahu. Jangan buat dengan cara-cara seperti ini dengan akal dan pikirannya sendiri, apalagi dengan hasutan dan bisikan dari jin. Jangan. Ya Allah, ini berbahaya ini ya. Ini teman-teman, berbahaya sekali. Sangat berbahaya kepada akidah ini. Sangat luar biasa bahaya. Oh, jadi iblis juga bisa melarikan diri ya? Bisa. Berarti ditolong sama panglima-panglimanya itu ya? Iya. Yang kecil-kecil yang mau dimasukkan, dicuri lagi, dilepaskan. Kayangan dengan surga itu beda apa tidak? Kayangan dan surga itu berbeda atau tidak? Dan sebelumnya menyebutkan bahwa iblis-iblis atau jin-jin itu lari dari neraka dan dibantu oleh siapa namanya katanya? Panglima-panglima atau apalah seperti itu. Keren sekali. Luar biasa mantap ini orang. Bisa tahu kalau ada makhluk yang bisa lari dari neraka. Ya Allah. Akidah ya. Kita di sini untuk menyelamatkan akidah dari pemahaman-pemahaman mistis atau mitos seperti ini. Karena apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita ingin belajar Islam, belajarlah Islam dari Al-Quran dan Al-Hadis.
di mana kita mempelajari Al-Quran atau cara berdakwah atau belajar cara menyampaikan Islam dengan cara yang baik sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Harus seperti itu di dalam berdakwah, bukan dengan cara seperti ini, memanggil makhluk-makhluk yang tidak jelas dan berakting-akting. Ini adalah acting. Kalau tidak percaya, coba lakukan mediumisasi di depan saya. Mediumisasi depan saya, nanti akan saya gelitik itu ya. Kalau merasakan geli, fix itu acting. Jadi hati-hati untuk membuat konten-konten kebohongan seperti ini, hati-hati. Keren. Itu berbeda. Kayangan itu ada di atas langit dan langitnya itu minimal 200 tingkatan. Tingkatan langit kayangan yang ada di surga itu 200. Bukan kayangan ya? Bukan kayangan. Kalau kayangan di mana tempatnya? Kayangan itu sok serius ya, di alam semesta. sok serius ya wajahnya ya, sok beneran gitu. Ya Allah. Saya sakit hati kalau nonton seperti ini ya. Sakit hati ya, dimana orang-orang ini bukan lagi belajar tentang Islam yang baik, bukan belajar Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukan lagi, tapi belajar kayangan-kayangan. Ajaran apa? Dari mana itu kayangan itu? Ini hanya ada 2 di Pulau Jawa dan di negara Hindia. Tepatnya di atas Pulau Jawa, di bawah langit. Mikir. Sama yang di atas Hindia di bawah langit, di atas bumi di bawah langit. Wow, dijelaskan langsung di atas bumi dan di atas langit. Oh keren, mantap. Jadi di atas bumi dan di bawah langit, di awan ya. Jadi kayangan itu di awan, sesuai yang difilm-filmkan di awan. Jadi kalau teman-teman naik pesawat nanti lewat di apa namanya tuh, di atas awan, lihat-lihat barangkali ada kayangan gitu yang bisa muka bata-bati, kelihatan tuh kayangan nanti. Indra ke-18. Atas bumi di bawah langit. Tapi khususnya di Jawa sama India. Hanya ada di... Loh, stop. Udah gak kuat saya teman-teman, 10 menit ya. Ya 10 menit saya nontonnya, reactionnya sih tidak kuat. Dimana kehaluan, kebohongannya sangat terlihat jelas. Kalau kita sebagai orang yang mau berpikir tentunya, sebagai orang yang memiliki akal yang sehat, nonton video seperti ini, kita akan dibawa ke tempat-tempat yang bukan kita semestinya di sana. Hayalan, dongeng. Kalau kita memang mau mencari hiburan, gak perlu buat seperti ini. Nonton langsung ke bioskop ya. Langsung nonton ke bioskop atau nonton film lah, film yang sudah jelas-jelas itu fiksi seperti itu. Nggak perlu orang-orang muslim umat Nabi Muhammad buat hal serupa dan membenar-benarkan, apalagi berguru sama jin, berguru sama iblis, berguru sama apa namanya nur-nur yang itu nirwana, itu nggak boleh, nggak bisa berguru sama mitos, berguru sama hal-hal yang tidak jelas. Guru kita jelas sudah, Nabi Muhammad saja. Pantesan sholawat Nabi dibuat untuk memanggil jin. Gurunya adalah hal seperti itu, dibisikkan oleh jin, pasti ya. Dilakukanlah beberapa penyimpangan, dalam akidah, pasti. Yuk, saya di sini hanya untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam rangka menebar kebencian. Tapi terus terang saya memang benci kegiatan seperti ini. Karena apa? Menginjak-injak akidah. Niatnya untuk menyelamatkan atau berdakwah dengan cara menginjak akidah, dimana akidah tidak mengajarkan seperti ini dan dia melakukannya. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan di video teman-teman. Segeralah stop buat video seperti itu. Buatlah dengan cara yang baik. Tinggalkan cara seperti ini dalam berdakwah. Ya, tinggalkan.